Talk, ngobrol santai bersama Duta Literasi. Halo Sobat Literasi, kembali lagi bersama Little, ngobrol santai bersama Duta Literasi. Hai Sobs, hari ini Duta Literasi mau memperkenalkan organisasi dan ekstrakurikuler SMA Negeri 8 Mandau. Pada penasaran gak nih? Singkat saja, mari kita saksikan organisasi dan ekstrakurikuler SMA Negeri 8 Mandau. Check it out! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalkan, kami dari organisasi Rohis Jihad SMA Negeri 8 Mandau. Kami akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai organisasi Roy Siat yang ada di SMA Negeri 8 Mandau. Baiklah, sebelumnya perkenalkan. Nama saya Divio Brene Putra, selaku ketua dari organisasi Roy Siat SMA Negeri 8 Mandau. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Ridwan selaku wakil ketua dari organisasi Rohis Jihad SMA Negeri 8 Mandau. Kenalkan, nama saya Adi Prawira Erlangga selaku koordinator Rohis Jihad SMA Negeri 8 Mandau. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai apa sih itu organisasi Roy Siat. Baiklah, sedikit sejarahnya, organisasi Roy Siat pertama kali berdiri pada tahun 2013 yang diresmikan langsung oleh Porsisma yang dibinai oleh Ibu Umi Zaimah, Ibu Ernawati, dan Ibu Sarinova Dewi. Nah, kegiatan-kegiatan dalam organisasi Rohis Jihad Semandel yaitu ada kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, dan serta tahunan. Kegiatan hariannya yaitu kita melakukan sholat fardu berjamaah yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Dan dari organisasi Rohis itu menjadi imam serta menjadi azan dan memperlancar dalam kegiatan tersebut. Untuk yang mingguan ini adalah kita melaksanakan yasinan berjamaah atau yasinan bersama di musola kita. Dan untuk yang bulanan kita melaksanakan sholat duha bersama serta membaca yasin bersama di lapangan SMA Negeri 8 Mandau dan memanggil ustadz dari luar. Dan untuk yang tahunan itu adalah menyemarakkan kegiatan-kegiatan besar Islam yaitu kegiatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi serta Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kegiatan terbesar terakhir kali kami lakukan selaku organisasi Rohis Jihad SMA Negeri 8 Mandau adalah yaitu kegiatan Jubarkah, Rohis Jihad Berbagi Berkah. Yang dimana kami mengumpulkan sembako dari siswa-siswi SMA Negeri 8 Mandau untuk diberikan kepada masyarakat di sekitaran SMA Negeri 8 Mandau yang membutuhkan maupun kepada anak-anak yang ada di panti asuhan di sekitaran Duri. Dengan tujuan adalah berbagi rasa simpati terhadap antar sesama manusia. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kita selaku manusia itu harus berbagi antar sesama manusia. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai organisasi Roy Siat yang ada di SMA Negeri 8 Mandau. Jazakallahu khairan katsiran. Sekiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya people. Pernah nggak kalian penasaran siapa sih yang selalu mendokumentasikan setiap event atau bahkan ngeposting stories di Instagram? Ya, jawabannya adalah kami, Jurnalistik SMA Negeri 8 Mandau. Jurnalistik itu apa sih, Kak? Oh iya, jurnalistik itu adalah eskul di mana kalian bisa mengembangkan bakat kalian di bidang foto, video, poster, atau bahkan public speaking. Nah, jurnalistik itu berada di bawah binaan siapa sih? Jurnalistik SMA Negeri 8 Mandau dibina oleh Ibu Riza Firly. Oke, sekarang kami mau menjelaskan bagian-bagian atau bahkan alat-alat yang sering kami gunakan saat kami meliput atau mendokumentasikan. Nah, secara garis besar, kita itu biasanya menggunakan kamera dan drone teman-teman semuanya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak punya alat, kita punya alat yang disediakan oleh sekolah. Nah, kegiatan rutin kami adalah mengadakan pertemuan setiap Sabtu dan hari Minggu. Dan hari Seninnya, kita selalu mendokumentasikan kegiatan upacara bendera. Wow, seru banget ya Kak, jurnalistik SMA Negeri 8 Mandau ini. Jelas dong. Kira-kira ada nggak event-event sebelumnya yang kita ikuti? Nah, konteksnya jurnalistik SMA Negeri 8 Mandau pernah berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk membuat film dan lomba-lomba sebagainya.
Oke, nah itu dia apa aja sih yang telah dilakukan oleh Jurnalistik SMA Negeri 8 Mandau. Itu dia perkenalan dari kami. Jurnalistik SMA Negeri 8 Mandau pamit undur diri. Terima kasih. Semangat pagi, pagi. Warga Santa semangat pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoga Fanaki. Saya Purna Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2024. Saya menjabat sebagai Ketua Purna Paskul. Baik, perkenalkan nama saya Alia Trila Putri. Saya merupakan Purna Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2024 dan menjabat sebagai bendahara di Paskul. Nah, di Paskul ini kami dibimbing oleh pembina kami yaitu Bu Linda Firly atau sering disebut dengan Bu Caca. Nah, apa sih Paskul itu Kak Alia? Nah, jadi Paskul merupakan eskul yang dimana menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk mengembangkan potensi diri baik dalam kedisiplinan maupun dalam jiwa kepemimpinan. Dan selain itu, di dalam Paskul ini kami juga mendapat jiwa kebersamaan dari kegiatan-kegiatan kami pada harian seperti hari Jumat, Sabtu, dan pada kegiatan ada upacara hari Senin. Nah, di dalam Paskul ini, kami juga terdapat nama pasukan. Apa sih nama pasukannya, Kak Yoga? Paskawara 8. Nah, jadi Paskawara 8 itu merupakan singkatan dari Pasukan Gagah Wira Raja Wali. Yang dimana pasukan ini merupakan terdiri dari orang-orang yang kuat, tangguh, dan memiliki jiwa yang berani. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari kita masuk Paskul itu? Nah, tujuan dari masuk Paskul ini yaitu satu, mengembangkan fisik dan mental kita. Yang kedua, membentuk pribadi yang disiplin. Yang ketiga, pandai manajemen waktu atau membagi waktu dengan baik. Nah, dalam Paskul ini kami juga pernah mendapatkan prestasi pada tahun lalu, yaitu meraih juara 1 variasi terbaik tingkat Provinsi Riau, juara 2 terbaik tingkat Provinsi Riau, dan juara 3 terbaik Provinsi Riau. Nah, di dalam Paskul ini pasti kita merupakan wadah untuk menjadi paskibraka, bukan nggak sih, Yoga? Betul. Nah, Paskibraka itu adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Yang di mana pasukan pengibar bendera pusaka ini berkibar pada tanggal 17 Agustus. Nah, alhamdulillahnya pada tahun ini ada dari adik kami yang terpilih untuk pengibaran bendera tersebut, yaitu 3 orang dari tingkat kecamatan dan 3 orang dari tingkat kabupaten. Nah, sekian dari perkenalan dari eskul kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang semuanya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari Eskul. Geografi, Nah, sebelumnya saya Mita Nababan. saya Divya Udin Putra. Di sini kami akan menjelaskan tentang eskul yang kami ikuti sebagai eskul kebumian dan juga eskul geografi digabung menjadi satu. Hal ini merupakan satu keputusan yang dibuat oleh kedua pembina, yaitu Bapak Yomi Rinaldi dan juga Ibu Syahri Marlena. Nah, kemudian di eskul geografi kami itu memiliki pertemuan penting, yaitu pada 1 kali 1 minggu, 1 kali seminggu, di mana kegiatan ini kita lakukan tepatnya pada hari Jumat. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMA Negeri 8 Mandau mengenai materi-materi yang berkaitan dengan geografi, baik itu litosfer, atmosfer, geosfer, ataupun materi-materi lainnya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMA Negeri 8 Mandau, terutama yang mengikuti kegiatan olimpiade ataupun kegiatan-kegiatan perlombaan lainnya. Nah, kemudian di eskul geografi kami juga memiliki pertemuan rutin yang kami lakukan 1 kali seminggu, ya pada hari Jumat. Nah, di pertemuan ini kami melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan geografi, seperti kami juga melakukan kegiatan presentasi ataupun kami bereksperimen yang berkaitan dengan bidang geografi. Nah, di geografi ini kami diberikan kebebasan oleh pembina kami untuk berkreasi dan juga mengembangkan materi-materi yang berhubungan dengan bidang geografi yang akan memudahkan kami untuk memahami materi-materi tersebut. Nah, di eskul geografi juga kami telah mengutus beberapa perwakilan kami. Seperti kemarin, alhamdulillah telah lolos salah satu teman kami dalam bidang eskul geografi dalam ajang OSN tingkat nasional. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan kami mengenai eskul geografi yang ada di SMA Negeri 8 Mandau.
Genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Dari organisasi FitR. Pusat Informasi Sering Remaja. Nah, FitR sudah ada di SMA Negeri 8 Mandau pada tahun 2018. Nah, sebelum itu, mungkin kami akan menjelaskan sedikit mengenai FitR. FitR adalah kegiatan program yang dikelola oleh remaja. Nah, FitR ini kegiatan program genre bengkalis. Nah, di sini kami memberi edukasi kepada teman-teman semua mengenai perencanaan, kekeluargaan, serta kesehatan reproduksi. Nah, di FitR terbagi menjadi 3 divisi. Divisinya apa-apa aja sih, Kak? Di FitR ada 3 jenis divisi, yaitu ada KS, PS, dan LS. Nah, mungkin akan menjelaskan sedikit ya mengenai PS itu adalah pendidik sebaya, dan KS itu adalah konseling remaja, dan LS itu adalah life skill. Nah, kami akan membagi tahu kepada teman-teman semua aktivitas apa saja sih yang kami ikuti selama di luar sekolah. Apa aja sih, Kak Fajar? Nah, teman-teman semuanya, Big RGC selalu mengikuti lomba-lomba yang berada di luar sekolah. Seperti di SMA 2 yang bernama acaranya itu APRA, dan di SMA 1 yang bernama Metamorphosis. Dan alhamdulillah dulu di APRA di SMA 2 kami menjuarai lomba penyuluhan, yel-yel, dan juga apa Kak? Rank 1. Nah, mungkin di bagian sekolah, tugasnya itu memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya dan menjadi pengganti sebagai teman bercerita. Mungkin teman-teman semua untuk bercerita kepada guru BK-nya merasa takut atau malu. Kalian bisa bercerita kepada PR selaku kita sebagai remaja yang sebaya, dan pastinya kita akan saling terbuka satu sama lain. Nah, tujuan utama dari PR ini adalah wadah dari para remaja untuk mencegah para remaja lainnya untuk terhindar dari pergaulan bebas. Mungkin sekian dari kami, dari PR. Sebelum kami menutup, izinkan kami memberikan slogan. PR gesit, sat kemananya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ekstrakurikuler. Marching Band Bahana. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ranza sebagai Ketua Marching Band. Saya Mereza sebagai Ketua Color Guard. Saya Vijay Stefansia sebagai Wakil Ketua. Kami akan memperkenalkan apa itu Marching Band dan mempromosikan. Oke, baiklah. Marching Band adalah ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 8 Mandau yang sering aktif dalam berbagai kegiatan. Ya, apa sih kegiatan yang sering kita lakukan di Marching Band? Nah, kegiatannya seperti setiap hari Senin kita akan melakukan upacara dan kita akan menyanyikan lagu wajib. Dan kami juga mengikuti pawai berbagai kecamatan seperti Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Dan juga kami mengikuti upacara di kantor camat pas itu hari pendidikan. Nah, di dalam Marching Band juga terdapat berbagai alat musik yang berbagai jenis. Itu seperti bass, kuarto, senar, dan juga simbal. Nah, apakah Marching Band hanya diikuti oleh laki-laki? Ada juga yang namanya Faluga, dan itu akan dijelaskan oleh Kak Mai. Sini saya akan menjelaskan apa itu CG. CG adalah singkatan dari Color Guard, yaitu seni pertunjukan yang memainkan alat bendera ataupun flag. Di sini flagnya ada 3 macam, yaitu ada single flag, double flag, ataupun revolt. Selain memainkan alat bendera, kita juga ada atraksi-atraksi kreasi tambahan dari flagnya. Nah, sekian promosi dan perkenalan Marching Band dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknologi, kami perwakilan dari Eskul Informatika akan memperkenalkan apa sih itu Eskul Informatika? Nah, Eskul Informatika ini adalah salah satu eskul di bidang akademik yang ada di SMA Negeri 8 Mandau.
Ekskul informatika ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus kepada dunia teknologi dan dunia komputer. Dalam ekskul informatika, kami dibina oleh 2 pembina, yaitu ada Bu Sri Wahyuni Rahman yang mengajarkan matematika dalam informatika. Yang kedua ada Bu Ratna Dewi yang mengajarkan pemrograman dalam informatika. Di sini kita akan belajar banyak. Salah satunya kita akan belajar mengenai cara kerja komputer, pemrograman, desain, sampai kepada penggunaan software untuk mendukung kreativitas dan pemecahan masalah. Dalam ekskul informatika, kami akan mengadakan dan seminggu sekali pertemuan yang biasanya dilaksanakan pada hari Jumat sepulang sekolah. Kami juga mengikuti perlombaan setiap tahunnya, yaitu OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ekskul ini cocok banget loh buat kalian yang mau mengasah skill di bidang digital atau untuk berkarir di bidang IT di masa depan. Oke, sekian dari perkenalan ekskul informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura. Aku Akif, Kami dari Ekstasim, Ekskul Tari Tradisional dan Modern SMA Negeri 8 Mandau, dibina oleh Ibu Yulia Ika Putri Sweet. SIM terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Yang pertama ada tari tradisional dan yang kedua ada tari modern. Tari tradisional adalah tarian yang berasal dari suatu daerah yang diwarisi secara turun-temurun di daerah tersebut. Contohnya seperti di Riau ada tari persembahan Melayu dan tari Zapin. yang kedua ada modern. Modern adalah kembang pada ke-20 yang ditandai dengan kebebasan bergeraknya dan tekniknya. Contohnya seperti dance dan flash mob. Nah, Ekstasim juga sering mengisi event-event yang ada di dalam sekolah, seperti panen karya, bulan bahasa, dan event lainnya. Dan juga, Ekstasim sering mengisi event-event yang ada di luar sekolah, seperti acara kampus dan penokohan adat. Ekstasim juga pernah meraih prestasi Yang pertama ada juara 1 LPS 2N tingkat Kabupaten Bengkalis. juara 1 dance yang diadakan oleh Oscar 3 kali berturut-turut, Juara 1 tari kreasi yang diadakan oleh IKSEMA. juara 1 tari kreasi yang diadakan oleh Bank NBP, Dan kejuaraan lainnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One vision, one action, is ready for mission. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, perkenalkan kami dari organisasi siswa intrasekolah, yaitu OSIS. Dengan saya Vanessa Maura sebagai ketua OSIS. Saya Tiara dari Divisi Humas. Saya Clarissa dari Divisi Bahasa. Nah, ketahui bahwa OSIS adalah organisasi resmi yang mengurus berbagai kegiatan di sekolah di bawah naungan wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan dan pembina OSIS Bu Desi Ardianti SPD. Nah, kami juga memiliki acara tahunan, yaitu acara 17 Agustus yang baru saja kita rayakan kemarin. Ada juga acara pensi, kelas meeting, hari guru, dan acara lainnya. OSIS nanti kita akan sama-sama belajar dan mengasah berbagai kemampuan, contohnya di bidang manajemen waktu, public speaking, kerjasama tim, leadership, dan banyak lainnya. Ada sedikit info nih bahwa sertifikat OSIS bisa loh didaftarin ke universitas tertentu. Sekian perkenalan singkat dari OSIS SMA Negeri 8 Mandal. Terima kasih. Bye-bye. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari organisasi Rokris SMA Negeri 8 Mandau. Sebelumnya, perkenalkan saya Vijen Stefansyah sebagai Wakil Ketua Rokris. Saya John Marpaung sebagai Ketua BPH Rokris SMA Negeri 8 Mandau. Dan saya Tabita Angelika sebagai Sekretaris dari Rokris SMA Negeri 8 Mandau. Baiklah, kami akan menjelaskan apa sih itu Rokris. Rokris adalah organisasi yang berada di sekolah SMA Negeri 8 Mandau yang bertujuan sebagai wadah untuk siswa-siswi yang beragama Kristen untuk
dapat bersekutu, belajar firman Tuhan, membentuk karakter, serta mengembangkan potensi-potensi atau minat serta talenta-talenta yang berada di diri siswa-siswi SMA Negeri 8 Mandau, khususnya yang beragama Kristen. Kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di Rokris? Nah, Rokris kegiatan rutinnya itu adalah ibadah di hari Jumat. Kemudian Rokris kerap kali mengadakan kegiatan seperti Paskah, kegiatan kenaikan Tuhan Yesus, kegiatan Natal, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya. Rokris pernah menjalani event Deep Kris, yaitu event di mana menjalankan Natal se-SMA di Kota Duri ini. Baiklah, segitu perkenalan dari organisasi Rokris. Kami ucapkan Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemis, kami dari Ekskul Kimia. Ekstrakurikuler kimia adalah kegiatan di luar jam sekolah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan minat siswa di bidang kimia. Nah, ilmu kimia sendiri merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang materi dan juga energi, di mana kami membahas tentang perubahannya, sifatnya, dan juga komposisinya. Ekskul Kimia dibina oleh Bu Muharani Abrar Magister Pendidikan. Nah, ekskul kimia sendiri melakukan kegiatannya sehabis pulang sekolah di hari Jumat, di mana biasanya ekskul kimia akan melakukan praktikum. Nah, pada hari Jumat kami akan melakukan praktikum bersama-sama semua anggota ekskul kimia. Selain praktikum, kami juga mengadakan soal-soal lomba yang seperti Mulai dari Olimpiade Kimia Unri, OSN, dan juga KSR. Jadi, kami dari ekskul kimia juga melakukan kegiatan-kegiatan lain, terutama bagian dari kegiatan kami sendiri, seperti kelas-kelas khusus untuk mempelajari materi-materi Olimpiade. Nah, kami dari ekskul kimia juga mempunyai slogan. Slogannya yaitu Ekskul Kimia, Bonding, Solid, Kemis. Nah, segitu dulu perkenalan dari Ekskul Kimia. Terima kasih dan kami ucapkan Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Genbi, Ekskul Biologi di SMA Negeri 8 Mandau. Dengan binaan Ibu Jian Christine SPD. Apa sih itu Ekskul Biologi, Kak Caca? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Ekskul Biologi itu merupakan kegiatan belajar di luar jam pelajaran sekolah yang mempelajari dan mendalami ilmu biologi serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Loh, apa aja sih itu kegiatannya ini? Untuk kegiatannya, kita biasanya melakukan pertemuan rutin di setiap hari Jumat sepulang sekolah yang bertepatan di labor biologi. Untuk pertemuan pertama, biasanya kita akan membahas teori terlebih dahulu. Teori tersebut merupakan teori yang belum kita dapat di kelas. Lalu itu juga bakal diselingi sama yang namanya eksperimen. Jadi kalau kita udah belajar teori, kita bakal melakukan eksperimen. Misal kami kemarin melakukan eksperimen menggunakan mikroskop untuk mengamati sel jaringan tumbuhan, pada buah-buahan, pada biji-bijian, bahkan kami juga mengamati mikroorganisme hewan yang ada pada air bawah. Lalu, apakah cuma ada kegiatan belajar di dalam sekolah, Kak? Bukan. Lalu ada kegiatan apa lagi sih, Kak? Nah, selain kegiatan di dalam sekolah, kami juga mengikuti event-event di luar sekolah seperti Sekonfest, dan pada setiap tahunnya kami juga mengikuti Olimpiade Sains Nasional atau kita singkat dengan OSN. Dan pada tahun 2024 kami berhasil lolos ke tingkat kabupaten Olimpiade Sains Nasionalnya gitu. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan mengenai ekskul biologi. Untuk itu, sekian dulu ya perkenalan dari kami. Maaf bila ada salah kata. Kami Genbi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Halo Sob. Perkenalkan kami dari Ekskul Ekonomi. Kami akan menyampaikan beberapa informasi tentang ekskul ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan saya Jessica Irene dan teman saya Riri Wulandari Supi. Kami di bawah binaan Bu Elva Yunitra, SPD, biasa dipanggil Bunda Eva.
Oke, apakah itu ekskul ekonomi? Ekskul ekonomi adalah ekstrakurikuler di luar jam pelajaran yang biasanya meningkatkan potensi minat dan bakat siswa di bidang ekonomi. Nah, kegiatan ini biasanya kegiatan akademik dan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan disampaikan oleh teman saya, Jessica. Oke, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa kegiatan pembelajaran di dalam ekskul ekonomi. Kegiatan pembelajaran ini mencakup konsep dasar, yaitu ada 3. Konsep dasar yang pertama adalah mikro, makro, dan finance. Dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mikro. Mikro itu mencakup seperti permintaan, penawaran, dan elastisitas dari permintaan konsumen dan produsen. Yang kedua ada makro. Makro ini termasuk pengangguran, inflasi, perdagangan internasional, dan perdagangan pasar bebas, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah finance. Finance ini mencakup tentang keuangan, akuntansi, dan mencakup cryptocurrency. Jika teman-teman juga ingin lebih tahu, lebih lanjut, ingin belajar lagi bersama kami, Anda bisa masuk ke ekskul ekonomi dan belajar bersama kami. Nah, untuk ekskul ekonomi ini setiap pertemuannya dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Di dalam ekskul ini kami pertemuannya di hari Jumat, waktu istirahat dan jam pulang. Mungkin itu sekian dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arika Ataira. Nama saya Nurul Atufada Mirza dan saya Nisha Adira Fitri. Kami di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai ekskul CBSI. Apa sih itu ekskul CBSI, Kak? Nah, CBSI ini adalah singkatan dari Klub Bahasa Sastra Indonesia. Nah, di CBSI ini ada beberapa kategori yakni seperti cerpen, dongeng, puisi, komik, debat, dan pidato. Nah, di sini kita dapat mengembangkan dan berpartisipasi dalam berbagai lomba seperti lomba cerpen, lomba puisi, lomba pidato, dan lomba debat. Kegiatan ini biasanya kami lakukan setiap hari Jumat sepulang sekolah. Nah, ada pun kategori dari lainnya yang menjadwalkan hari yang berbeda. Seperti di hari Senin. Di hari Senin kita belajar puisi, novel, dan lainnya. Serta Selasa kita belajar komik, baik itu komik digital maupun manual. Di hari Rabu kita belajar pidato, dan di hari Kamis kita belajar monolog. Di sini kita dibimbing oleh Ibu Melisa dan Ibu Amelia. Dan serta Bapak Fernando yang telah memimpin kita di debat. Lalu dari perkenalan kami nih, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. English for the future. Hello everyone. We are from Senior High School 8 Mandau English Study Club. My name is Quinsa Aurelia and my partner name is Juliana Seda, and we are here to introduce y'all about English Study Club. Well, maybe y'all ask what exactly is English Study Club. Probably English Study Club is a place where all of you can learn or maybe explore your ability in English. Mentored by named Afirma. In English Club, there are 5 categories. First of all, being speech, a formal thought given to the audience. Second is storytelling, sharing stories to entertain, teach, and inspire people. Third of all, battle of brains, contest testing both knowledge and intelligence. Fourth is debate, a structured discussion where opposing sides presents their arguments. And last of all, Scrabble, a word game where player forms words from letter tiles for points. Throughout the years, English Club has achieved a lot of milestones. First, Fanny Angelica ranked 9th place in International Scrabble in Jakarta and also won the first place in Sumatra English Olympiad Scrabble. Also, Quinsa won the first place in speech and became a finalist. Also, a 3rd place in storytelling CFP and also won the 2nd place in storytelling CFP. Wow, that's a lot, isn't it? Yes, English Club is so interesting. But Sis Alo, what if I can talk English fluently?
That's okay, don't worry, because whether you're just starting in English, only having basic skills, or even that you're knowing English but you aren't fluent, that's okay. Because we are here to improve and learn together, not to judge your English skills. Okay, that's English Study Club. My name is Quinsta. And my name's Alodia. We are from English Study Club. English Club signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari Eskul Basket SMA Negeri 8 Mandau ingin memperkenalkan apa saja isi tentang yang ada di Eskul Basket SMA Negeri 8 Mandau. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kahila Dwi Apiska Putri selaku kapten basket di tim putri. Saya Sairati Rahayu, salah satu anggota Eskul Basket. Nah, pembina Eskul Basket yaitu Bapak Muhammad Rohi dan ada Bang Teguh Dermawangsa selaku sebagai pelatih di Eskul Basket ini. Apa sih itu permainan bola basket? Permainan bola basket yaitu permainan bola besar yang terdiri dari 2 anggota tim. Masing-masing tim terdiri dari 5 orang dengan bertujuan untuk mencetak poin dengan cara memasukkan bola ke dalam ring lawan. Nah, kegiatan biasa yang kami lakukan yaitu dengan latihan rutin di setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Apa sih tujuan dengan latihan rutin itu? Nah, tujuan latihan rutin itu untuk meningkatkan perkembangan skill kalian dan juga bisa membentuk mental dan disiplin yang kuat untuk menghadapi event-event atau pertandingan bola basket. Tapi yang telah kami dapatkan di Eskul Basket ini yaitu yang pertama, juara 2 di Spansa Cup, juara 2 di Mutiara Cup, juara 3 di Astrodos Cup, dan juara 2 di The Zone. Baik, sekian dari perkenalan Eskul Basket kami. Maaf ada salah kata, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Siang. Siang. Luar biasa. Salam Pramuka. Baik, kami di sini dari organisasi Pramuka. Perkenalkan, nama saya Sumuru Marsalius, jabatan saya sebagai Pradana Putra atau Ketua Pramuka. Perkenalkan, nama saya Marcel Alfredo, jabatan saya sebagai Kerani atau Sekretaris. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmat Tono Sumpi. Jabatan saya sebagai juruang atau bendara. Baik, di sini kami akan memperkenalkan organisasi Pramuka. Kami memiliki 2 pembina, yaitu pertama pembina putra Pak Fernando Tokatorok, pembina putrinya yaitu Bu Laura Azara. Apa sih Pramuka itu? Tolong jelaskan dong Kak Pael. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Kerana, di mana arti pramuka itu yaitu orang muda yang berani berkumpulkan karya atau membuat karya. Tujuan dari pramuka ini adalah untuk membentuk disiplin dan juga akan kita membentuk karakter kita menjadi seorang yang bertanggung jawab. Terima kasih Pak Pael. Baik, apa aja sih kegiatan Pramuka itu? Jelaskan Kak Marcel. Kegiatan-kegiatan di Pramuka itu sangat banyak teman-teman, yaitu kegiatan dari ruangan maupun di lapangan. Kegiatan di ruangan itu banyak, seperti memperkenalkan apa itu Pramuka, mempelajari banyak hal-hal dan mendalami Pramuka. Kegiatan di lapangan itu sangat banyak, lebih banyak dari kegiatan yang ada di dalam ruangan. Contohnya, seperti latihan PBB, melakukan kegiatan pioneering, dan banyak kegiatan lain yang dapat dilakukan. Contohnya ini, ada kegiatan perkemahan. Kita udah perkemahan sampai mana ya Kak Sumuro? Sampai Pinas. Juga siap. Kegiatan-kegiatan di Pramuka itu terbagi menjadi 2 teman-teman, yaitu dalam ruangan, di luar ruangan. Yang di dalam ruangan, bisa Kak jelasin? Di dalam ruangan, kami menjelaskan tentang pramuka, yaitu ada sejarah pramuka, cara pembentukan pramuka, dan juga siapa yang membentuk pramuka. Dan kegiatan di luar ruangan itu banyak teman-teman, seperti latihan PBB, yaitu latihan pioneering, dan banyak game-game dan kegiatan lain yang dapat dilakukan di luar ruangan. Baik, kami juga memiliki prestasi beberapa bulan yang lalu telah mengirimkan 4 orang perwakilan dari SMA 8 untuk mengikuti kegiatan perkemahan seprovinsi Riau tentang kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Baik, itu saja yang kami dapat jelaskan. Sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Salam Pramuka. Wah, seru banget kan? Perkenalan dari tiap organisasi dan ekstrakurikuler SMA Negeri 8 Mandau. Nah, teman-teman jadi pada tahu kan apa aja organisasi dan ekstrakurikuler SMA Negeri 8 Mandau. Nah, berhubung sudah di penghujung acara, kita slogan dulu yuk.
Salam Duta Literasi. Ayo membaca, ayo menulis, ayo ke perpus. Sekian dari Duta Literasi, tungguin kami di podcast selanjutnya. Bye-bye. Little, ngobrol santai